Jadi nggak cuma kayak makan Indomie. Exactly. Kayak duta besar dengan casual. Jadi orang bisa nanya, Jakarta bener kemarin gini? Enggak, biasa aja kok gitu. Ada visa mas? Langsung ke US besok. Bro Omar, finally datang juga ke Pijar bro. Alhamdulillah ya, dapat kesempatan ketemu Mas Indra nih di Warkop Mas Indra ya ini namanya. Warkop Mas Indra. Keren banget loh ini. Susah nih dapat di US nih bro. Oh, Mahal bro. Ini sih, ini nih. Harta karun. Harta karun. Jauh-jauh ya bro dari US iya, bro. Alhamdulillah. Sehat Mas? Sehat Mas Omar. Sehat alhamdulillah. Malang melintang nih. Kita akan tanya dalam-dalam sih nanti Mas Omar kesibukannya apa dan segala macam. Tapi mau minum dulu Mas? Air putih? Teh manis kalau teh manis ya. Tolong Mas Agus teh manis Mas Agus. Biar kayak warkop banget. Biar kayak warkop. Mas minta teh manis 1, air putih 1 ya. Enak loh ini bisa mesen beneran. Bisa mesen beneran. Aduh sungguh luar biasa effortnya. Mas thank you Mas. Ya. Kesibukan sehari-hari ngapain sih Mas sekarang Mas? Aku tadi udah diperkenalkan sebagai salah satu tukang Indomie tapi kebetulan di kota New York gitu. Di kayak New York kota Indomie ya. Wow. Jualan Indomie di New York. Enak ya? Enak ya? Ya. Mahal loh. Relatif kalau mahal, relatif tapi enggak apa ya? Tadi aku sempat ditanya, jualan Indomie di sana emang berapa jualnya gitu? Yes. Aku bilang sama kok secara perceived value-nya. Indomie di sana aku jual kayak yang single gitu ya. Kan kadang ada yang suka makan double, yang single tuh $3. $3 ya kalau dikursin memang mahal kalau. Tapi Indomie Indomie polos. Jadi aku bikinnya kayak gamification gitu loh, kayak dia mesennya apa? Basicnya Indomie, terus mau single double, mau pakai telur tambah $2, mau pakai apa sayur tambah $2, mau pakai cornet tambah. Tapi biasanya mereka asking for apa kayak rekomendasinya apa Mas gitu. Kayak aku bilang internet. Indomie telur kornet gitu. Tapi secara harga menurut aku itu sama. Karena sebelumnya aku kayak sebelum buka itu pun aku kayak ngeriset kecil-kecilan lah, kayak orang sana tuh UMR-nya berapa sih gitu. Ternyata UMR-nya sejamnya $15. $15 itu, dan aku ngelihat kayak keseharian mereka spending uang untuk jajan sehari-hari berapa. Misalnya dari hasil riset aku dapat kayak mereka spendingnya 3 jam kerja mereka untuk makan seharian. Sih. Berarti kan $45 sekali makan $15. Nah kalau Indomie dia mesen Indomie telur aja pakai minum gitu ya, berapa tuh? Itu $7. Jadi masuk lah gitu, murah sama kayak kita beli Indomie sini 7.000 gitu. Sama dengan UMR Jakarta murah banget kan jatuhnya gitu. Oke, tapi kan persepsi orang tentang Indomie itu kan mungkin berbeda ya. Di Indonesia mungkin Indomie jadi makanan yang paling orang udah banyak tahu ya. Tapi kalau di US kan ya di beberapa negara emang Indomie terkenal ya. Cuman seberapa terkenal sih sebenarnya? Justru aku riding momentum ketika waktu itu Indomie goreng dinobatkan menjadi the best instant noodle di New York versi New York Magazine. Kita ngebaca itu dulu. Jadi jadi aku kalau cerita mundur, aku dulu kan basically dari kopi ya Mas. Bisnis kopi terus terjun ke warkop ini. Ngebuka warkop ini ya mungkin buat sebagian orang berjudi gitu, kayak ngapain buka warkop jual Indomie di New York gitu, emang ada yang beli gitu. Tapi dari riset yang dilakukan, maksudnya aku selalu doing hal-hal baik yang kecil yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar tapi untuk UMKM, satunya dengan riset gitu. Nah riset yang aku lakuin juga nggak muluk-muluk, kita kayak ngumpulin, aku dibantu sama diaspora di sana, ada namanya Lake kayak mahasiswa kita juga gitu, sekolah di sana. Dia ngumpulin 20 teman-temannya dari latar belakang Indonesia sama orang lokal. Dia nanya tentang satu kata Indonesia, lalu apa yang relate dengan Indonesia yang ada di kepala ketika dengar kata Indonesia. And the result is dari 20 orang itu ada yang jawab batik, ada yang jawab sambal, ada yang jawab nasi goreng, rendang, wayang, Borobudur, Bali, Indomie. Interesting. Jadi ya itu kan riset kecil ya, 20 orang proven, tapi orang foreignernya aja ngomong ada ketemu kata-kata Indomie. Kalau itu kita kali sampelnya lebih gede pasti lebih banyak lagi kan. Berarti marketnya ada kayak gitu. Air minumnya udah Mas Agus, tolong air minumnya Mas. Keren loh ini. Keren ya. Nih, tolong nanti direkrut ya. Mas Agus.
Ada visa mas. Langsung ke US besok. Loh. Thank you Mas Walaupun Agus. gelasnya modern mas. Modern. Bagus. Makasih mas. Thank you Mas. Iya. Belakangan ya, Mas Omar. Jadi saya tuh ngelihat mahasiswa atau pemuda belakangan itu lagi senang-senangnya bisnis lah. Bisnis itu lagi mushrooming banget di Indonesia. Betul. Gue juga ngeliat yang sama. Iya kan, terlepas bisnis coba-coba, bisnis yang udah mateng, tapi emang bisnis startup itu lagi gila-gilanya lah di Indonesia. Yes. Gimana sih ngeliat itu? Apakah bisnis itu for everybody atau sebenarnya bisnis itu ada DNA-nya bro? Betul. Tapi itu tuh bisa dibentuk sebenarnya. Serius untuk? Gue lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, normal family, bukan konglomerat, artinya nggak punya privilege berlebih gitu ya. Bukan dari kalangan mungkin pejabat yang punya banyak jalur gitu. Ya dari normal family aja yang bisa nguliahin anaknya. Orang tua aku kerja biasa, pekerjaan swasta, tapi itu kebentuk menurut aku mindset entrepreneur itu terbentuk dari kebutuhan biasanya. Muncul awalnya. Karena aku pribadi kayak gitu, karena kita butuh dulu ya. Betul, uang jajan kurang nih. Ngapain ya? Jualan deh. Itu kan paling tradisional ya. Nah, tapi sekarang aku ngeliatnya kayak Indonesia emang banyak banget. Cuman tadi dibilang ada yang ikut-ikutan, ada yang memang niat, ada yang emang dari dulu, ada yang emang karena kebutuhan, ada yang emang malas kerja. Kayak gitu. Cuman buat aku satu, bisnis tuh nggak ada yang sampingan. Selama lo ngelakuinnya sampingan, hasilnya juga sampingan gitu. Jadi kita harus taruh purpose-nya di situ gitu. Supaya karena jadi pengusaha tuh capek loh sebenarnya. Kan kadang aku nih orang yang pernah hidup di 2 kuadran, Mas. Pernah jadi karyawan kantoran, terus sekarang di kuadran entrepreneur. Bahkan sekarang balik lagi ke kantoran lagi. Dan gitu. lebih capek. Iya. Bisnis ya. 24 jam 24 kerjanya. jam. Kayak lu tidur walaupun secara waktu kerja bisa fleksi banget ya. Misalnya kayak mau main dulu atau segala macam, tapi otak kita muter terus karena kalau kita berhenti berarti bisnisnya bakal stagnan menurut aku. Jadi tuh knowledge tentang bisnis itu jadi penting juga. Sangat penting, fundamennya terutama. Apa sih yang bedakan teman-teman biasa kan bisnisnya udah mulai aja dulu dengan bisnis trial error lah ya, dengan orang yang kemudian belakangan lagi lagi marak sekolah bisnis nih misalkan, ya kan? What do you see? Anak muda yang apakah kemudian bisnis itu udah mulai aja dulu, you akan learn trial and error banyak, atau kemudian you need to belajar dulu deh Indra, sekolah bisnis dulu deh. Dua-duanya nggak salah mas. Kadang nih gini, ini aku pakai analogi yang paling sederhana ya. Kadang orang sekolah bisnis itu jauh lebih takut untuk memulai. Sama halnya kayak kita punya sixth sense, duduk di sini bisa ngeliat sesuatu gitu kan. Nggak akan duduk di sini. Tapi ketika orang yang nggak punya sixth sense, dia duduk aja gue nggak takut gitu. Kalau diganggu ya udah gitu kan. Lari, baru lari kan. Nah itu analogi yang paling sederhana kenapa nggak ada yang salah dua-duanya. Kadang kalau anak bisnis, nih di angkatan aku aja ya, aku ekonomi basicnya. Yang jadi pengusaha tuh bisa dihitung jari mas. Kebanyakan masuk perbankan gitu. Ya mungkin mereka menghitung resikonya terlalu tinggi gitu. Dihitung jadinya nggak jalan-jalan, nggak takut. Tapi ketika aku nanya anak ITB yang jadi pengusaha banyak banget mas. Ini bukan yang ngebanding-bandingin ya, cuma maksudnya itu basicnya engineer gitu. Tapi mereka nggak tahu resikonya. Nah Unpad ya. Aku Unpad. Tapi maksud aku dari situ kita ngelihat gitu. Ketika kita tahu ilmunya bikin kita takut, jadi nggak jalan-jalan. Aku mensupport orang yang bisnis itu bukan cuma ditulis tapi dijalanin. Karena kan orang bikin pitch deck, bikin apa, tapi akan jadi lemah dan jadi kertas kosong ketika lo nggak jalanin. Tapi orang-orang yang jalanin mungkin akan dapat learningnya. Cuman untuk berjalan bisnis itu lebih cepat kan karena butuh ilmunya juga. Nah makanya sekarang kan eranya banyaknya kolaborasi ya mas. Kolaborasi betul. Yes. Jadi kekurangan biasanya teman-teman untuk mulai bisnis itu funding mas. Ya kan, exactly lah. Semua orang mulai kayak ya pada enak. Bapaknya punya apa? Orang tuanya enak, ya kan, pacarnya kaya segala macam. Lack of resource itu kadang jadi hambatan tuh mas. Betul, aku boleh minum dulu ya? Monggo. Jadi gimana sih Mas Omar yang ngelihat lack of resource di anak muda nih? How they deal with that gitu ya? Aku nggak ngelihat
emang agak terdengar klise Mas ketika ngomong kayak ya lo udah mulai gitu. Tapi lihat aku kayak ke belakang, itu juga nggak punya dana segitunya gitu. Serius? Tapi yang aku mulai adalah yang tadi kan aku cerita, orang tua aku ya keluarga biasa-biasa aja, nggak punya modal lebih untuk modalin anaknya bikin usaha sesuatu gitu. Tapi menurut aku investasi dari awal seorang pengusaha itu sebenarnya networking. Yang dimulai dari bangku SMA sebenarnya. Jadi menurut aku investasi terbesar sebenarnya itu networking. Exactly. Karena kita nggak pernah tahu teman-teman SMA kita, terus kita kan jadi orang tuh semuanya baik ya. Ketika pertemuan kita memberikan kesan yang baik ke orang itu, terus nanti saya ketemu Mas Ogi misalnya, saya berbuat baik juga, terus Mas Indra ketemu Mas Ogi, kenal Omar nggak? Kenal, gimana kayak baik lagi gitu. Somehow itu akan menjadi support system kita yang pada akhirnya menjawab, misalnya kayak saya punya pitch deck, saya nggak punya modal, tapi dari SMA gue tahu banget nih si Mas Ogi ini nih hustling banget nih anaknya, apa aja jadi, ya jualan donat, jualan apa, terus kayak misalnya amanah lagi, aman Mas, orang trust kan, I see. Itu buat aku mungkin aku bisa ngomong setelah menjalankan semuanya gitu. Pun demikian ketika aku ngebangun Warkop, itu modalnya kasarnya modal networking awalnya. Nggak mungkin Warkop bisa dikenal atau sempat viral kemarin gitu. Belum tahu ya. Oh iya. Jadi Mas Omar ini lagi rintis bisnis Warkop di US. Betul. Gimana ceritanya? Terus gimana ceritanya kemudian tadi Lack of Resource itu bisa kemudian nggak mungkin lah bro di US bro buat bisnis itu nggak mudah gitu. Gimana tuh? Aku nggak bilang bikin bisnis di US itu mudah. Nggak mudah memang, tapi bisa. Jadi itu garis bawahi dulu ya. Nah, kenapa bisa? Aku cerita. Jadi dulu aku berangkat dari kerja dulu karyawan. Aku lama di FMCG gitu, beberapa perusahaan FMCG lah ya, malang melintang. Di 2016 aku resign ngebangun satu kedai kopi lah, kedai kopi di Bilangan Cipete, sampai 5 tahun berdiri. Di tahun kedua aku dapat kesempatan pameran di New York Times, itu pameran Indonesia, support Paragraph. Kita bawa kopinya, waktu itu kan kopi lagi booming banget. Betul. Aku bawa kopi Bali sama Sunda Romanis dari Jawa Barat. Dari situ rame, terus dapat tawaran dari salah satu diaspora Indonesia di sana yang udah jadi PR. Bilang mau nggak buka di sini? Kopi. Ya di DC waktu itu. Kenapa? Emang bisa Kang gitu segala macam. Akhirnya kita coba pelajarin kotanya. Lagi-lagi aku doing research yang kecil-kecilan itu, yang ilmunya aku dapat ketika aku kerja dapat data apa segala macam, bisa ngebaca pasar. Akhirnya kan instingnya kelatih ya. Kayak mungkin nggak ya buka di sini, kayak HPP-nya berapa, gimana cara kita bikin perceived value yang beda dibanding kompetitor yang lain gitu. Sampai akhirnya kita believe, yakin, buka, kena pandemi. Nggak tutup, tetap ada, bahkan sekarang udah mulai pick up lagi. Tapi di situ adalah pengalaman pertama aku buka. Gitu. Sampai situ pandemi 2019 2020 aku dapat diminta tolong sama orang Indonesia buka restoran Indonesia di sana, reopening. Aku berangkat ke Atlanta ngebantuin nge-setup coffee corner. Selesai, aku balik ke DC, terus ada orang Indonesia minta tolong risetin kota New York, kira-kira cocok gak bikin restoran Indonesia, pokoknya restoran noodle gitulah. Aku udah dapat tempatnya segala macam, aku risetin segala macam. Dia nggak jadi, on hold lah. Tapi tempat ini udah ngena di akunya, kayak aduh bagus lagi nih gini. Terus buat aku kota New York tuh mirip sama Jakarta. Hustlingnya sama, orangnya cukup hustler gitu kan. Terus kotanya sangat cepat, biaya hidup mahal. Butuh comfort food. Terus tadi aku ngeriset kayak UMR-nya berapa, kebutuhan mereka apa. Yang paling banyak kan pizza sama burger dan taco. Harganya di bawah $5. Aku ngeliat price point itu yang bisa aku jawab. Dan ketika pulang di Jakarta pas pandemi, kita semua tahu lah banyak yang tutup. Tapi apa pernah dengar warteg tutup gulung tikar, nasi goreng depan komplek nggak ada karena kena pandemi? Tapi kebalikannya, juga ya, comfort food itu menjadi makanan yang paling banyak karena kurvanya tuh jadi berubah menurut aku ya.
yang orang middle classnya naik ke atas mungkin karena rezekinya bagus pas pandemi atau turun ke bawah. Jadi aku ngeliat kayak makanan comfort food ini tuh selalu punya tempat di setiap orang dengan kata yang sama. Dari situ itu modal awal aku untuk memberaniin diri buka di New York. I see. Nah aku tarik lagi, ini kan ya makanya kayak gorengan ini kalau nggak pakai nama ya udah namanya gorengan. Tapi kalau pakai nama ada brandnya, ada ada harganya value-nya, mungkin ditambah. Iya. Ya itu yang jadinya warkop sekarang gitu. Pun kalau orang ngelihat kayak Mar, kenapa kok warkop kemarin sempat viral banget ya gitu. Yang aku lihat ya, terus mereka nanya, lo meng-create ini ya, lo bayar PR gitu. Enggak sama sekali. Aku bisa nunjukin itu tuh seorganik itu. Aku juga bukannya berarti kayak sombong kayak wah ini organik, tapi ini ternyata yang riset tadi aku ceritain di awal 20 orang itu plus aku tuh emang pengen ngebawa salah satu aku bilangnya pop culture Indonesia tuh ke New York. Karena orang-orang bilang ketika lo bisa naklukin New York, lo bisa naklukin di semua tempat. I see. Melting potnya di sana. Aku bawa ke sana dengan membawa otentik nilai-nilai Indonesia. Guyup, kumpul. Lo nggak harus pretend jadi siapa. Lo jadi diri sendiri aja untuk datang ke sana. Cuman butuh makan, grab go. Terus kasih kayak pernak-pernik otentik kayak gini kan ngerasa deket ya. Karena muncul tuh kata-kata homesick, kangen sama makanan Indonesia, bla bla bla. Lo datang ke warkop kayak pulang ya gitu. Akhirnya semua orang ngerasa warkop ini adalah brand mereka dan kerakyatan dan ada di luar negeri. Jadi ngerasa kayak local hero. Jadi nggak cuma kayak makan Indomie. Exactly. Kayak duta besar dengan casual. Jadi orang bisa nanya, Jakarta bener kemarin gini? Enggak, biasa aja kok gitu. Ya kan? Betul. Seseru itu mas ternyata. Tapi gimana ya dengan orang-orang yang kemudian pengen mulai bisnis, tapi kemudian nggak punya resource, nggak punya networks. Yes. Nah gimana tuh? Banyak sekarang, banyak banget akses. Nah akses nih tadi, gimana? Iya banyak akses. Aku ngeliat kayak banyak akses lah. Ya kayak webinar di mana-mana sekarang. Mau yang berbayar, mau yang bayar, mau yang private, mau yang kelas banyak itu bisa. Dulu zaman aku ngeritis nggak ada mas kelas-kelas kayak gituan. Aku pengen tahu gimana ya how to running coffee shop. Googling nggak ada mas. Nggak ada. Dulu aku mahal banget. Aku tuh dulu nanyanya karena aku suka jajan, jadi aku keliling ke coffee shop untuk nanya sama baristanya langsung. Kalau nggak punya kesempatan ketemu ownernya, syukur-syukur bisa ketemu dan alhamdulillahnya di industri kopi itu sangat terbuka kan. Waktu aku ngerintis, jadi kayak mereka willing to share karena dibilang industri ini masih muda, perlu banyak orang untuk masuk sehingga industrinya bisa berkembang. Harusnya itu yang juga dimiliki mindset sama industri lainnya. Jadi ya kan katanya Indonesia gotong royong ya. Cuman kadang aku kalau di luar tuh nggak ngelihat itu gitu. Kita kayak jalan sendiri-sendiri misinya. Jadi kayak susah. Makanya aku kenapa pas ada kesempatan sekarang warkop di sana, salah satu keinginan terbesar aku tuh yaitu ngegandeng orang-orang yang bingung gimana cara ke sana. Aku memberikan jalan. Ada brand lain mau buka di sana, salah satunya ada brand boba gitu ya. Dari tamu warkop, aku buka Maret, bulan April dia datang, bulan September mereka buka. Aku kasih tahu jalannya, aku kasih tahu legalnya kayak gimana segala macam sampai akhirnya buka. Berarti kan bisa kan ternyata gitu. Nah, privilege tadi balik lagi. Gimana buat orang-orang yang nggak punya source? Banyak mas, kayak webinar. Terus mau bentuknya kayak gimana bisa, dan paling penting sekarang banyak sesi mentoring. Kayak gini nih event kayak gini. Mungkin dulu yang kita lihat cuman siapa gitu sosok yang udah tinggi banget, seminar bisnis yang dulu tapi banget ya, terlalu tinggi gitu. Jadi reason to believe-nya rendah. Kalau sekarang kan si Omar dulu masih main bola lagi depan komplek gitu. Jadi kenapa achievable gitu loh buat kita. Kadang kan orang ngerasa dekat dan relate. Itu dia mas. Terus gitu jualannya Indomie gue juga bisa gitu. Itu yang kadang aku pengen mematik semangatnya di situ. Kayak ini simple loh, apalagi buat teman-teman yang punya keahlian khusus gitu. Itu mungkin jauh bisa lebih ngedrive bisnis dia lagi. Jadi aku tuh pengen highlight bahwa sebenarnya pada akhirnya kita perlu mencari resource. Ada atau tidak ada kita perlu mencari. Yang kalau kemudian teman-teman punya resource dan you're lucky. Yes. Ya, teman-teman punya dana, teman-teman punya akses dan segala macam ya. Tapi untuk teman-teman yang nggak punya, you need to find. Nah,
selain bisnis itu juga di Binar. Ya. What is Binar? And then kamu bisa tuh bagi waktunya tuh? Gimana tuh? Ini lucu. Jadi aku di join Binar ketika aku belum punya warkop ya. Oh sih. Ketemu sama Mbak Ala di US. Dibilang mau bantuin nggak? Kita butuh orang yang cukup praktikal lah, punya entrepreneurial skill, bla bla bla, bisa ngebangun culture juga. Yang aku cari bukan semata-mata penghasilan semata, karena pada akhirnya tuh aku ketemu sama pertanyaan orang selalu nanya kayak, Mar, cukup buat lo apaan? Apakah punya store di semua negara? Apakah punya mobil Ferrari? Apakah punya rekening tabungan nol yang gak tumpah gitu? Aku gak bisa jawab. Sampai aku nyari-nyari, ternyata cukup tuh buat aku pribadi adalah bermanfaat buat orang lain. Poin itu yang aku dapat di Binar. Binar ini kan sebuah startup edutech yang punya visi menjangkau meretas kesenjangan pendidikan di Indonesia. Ya kita tahu lah, Indonesia itu sangat suka menyebutnya Java sentris. Informasi di Pulau Jawa tuh sangat padat, tapi ketika kita lari sedikit satu pulau, sinyal nggak ada. Ya. Itu kan sebenarnya harus kita solve bersama ya. Nah, Binar itu punya misi itu. Aku sebagai orang yang punya purpose ngerasa gue harus join ini nih, karena impact gue sebagai manusia bisa lebih gede dengan join ini. Nah jadi kalau dibilang capek, jadi aku kerja di sana, kalau cerita buka toko 11:30 siang. Waktu sana kan? Waktu sana. Exactly. 11:30 siang. Karena Binar kan biasanya di Jakarta. Kan? 12 siang, tutup jam 10 malam. Di sini berarti kan 12 jam bedanya nih. Kalau lagi fall gini berarti di sana kayak 12 jam plus 1 gitu. Ya. Jadi jam 10 sana, di sini jam 9 pagi. Anak-anak baru mulai. Jadi aku istirahat sejam sampai beberes segala macam. Jam 11 waktu malam waktu sana aku mulai meeting. Tapi aku batasin. Misalnya jam kerja sini sampai jam 7. Aku bilang sama teman-teman di Jakarta, aku bisa live meeting, maksudnya Zoom atau Google Meet gitu cuman sampai jam subuh sana. Setelah subuh aku harus tidur. Nah, nanti ada pendingan email atau keputusan strategis lainnya aku balas pas aku bangun sambil jaga toko. Itu setiap hari ya, kecuali weekend Sabtu Minggu. Di Jumat aku masih suka ngisi kelas prakerja. Aku ada satu ngisi lah kelas prakerja. Kalau ngisinya sore biasanya atau ngisinya siang berarti ya malam biasanya. Aku sebisa mungkin lah, karena kadang ya Mas, ketika ya itu tadi aku bilang, ketika aku mendapatkan kata cukup buat aku adalah bermanfaat buat orang lain, sama halnya dengan visinya Binar gitu ya, punya purpose dia untuk nih orang di ujung timur harus punya kesempatan yang sama dengan orang-orang yang ada di Pulau Jawa misalnya gitu ya, di Jakarta gitu, atau orang-orang yang mungkin pengen belajar, keinginan belajarnya tinggi tapi kesempatannya belum ada, privilege-nya belum ada. Kita bisa konekin itu gitu. Nah, itu kan sama keseharian aku. Jadi kayak kadang tadi kan Mas bilang kalau nggak punya koneksi gimana? Ya kita cari. Kadang tuh ya, aku percaya orang baik tuh selalu didekatkan dengan orang-orang baik lainnya. Exactly, betul. Jadi kayak kesempatan tuh kayak ya udah berseliweran aja. Tinggal waktu yang tepat kita akan dipertemukan gitu. Asal kita menjaga circle kita baik. Benar. Oke. Benar banget. Itu. Aku kadang suka merinding kalau cerita kayak gitu Mas. Karena dulu purpose aku bikin usaha pun sama. Aku dulu selalu bilang, gue nih pengen, kenapa aku pindah dari karyawan ya? Karena aku rasa kalau karyawan gajian setiap tanggal 25, ya udah yang ngerasain keluarga inti, ibu bapak dah. Tapi kalau jadi pengusaha, kita tuh tantangan kontrak sama kepala keluarga lainnya yang menghidupi banyak orang. Bayangin mungkin kita hari ini gagal bergulung tikar karena doa anak atau istrinya gitu. Mungkin ya. Satu, aku pernah. Kenapa pada akhirnya juga menyeret aku ke Binar. Dulu tuh aku pernah nge-hire satu OB dari salah satu kantor. Dia tuh pengen pindah ke kedai aku menjadi OB lagi. Aku tanya, kenapa Mas mau pindah? Namanya Mas Cuco, aku masih ingat. Karena aku tuh sambil sekolah Mas, aku pengen jadi guru gitu. Aku berharap kalau masuk sini tuh sekolahku gak keganggu. Aku bilang oke, lo gue hire tanpa gue minta tahu kebutuhan lo berapa, tapi dengan satu syarat. Ketika lo lulus, lo harus tetap kejar jadi guru. Karena kita semua tahu ketika kenal uang,
cita-cita kadang bisa berbelok gitu. Sepakat. Iya kan, Mas? Betul. Singkat cerita, dia berprestasi lah dari kerjanya. Dari OB jadi helper kitchen, cuci-cuci, terus jadi sous chef. Sampai bisa kita jadiin head kitchen. Mau aku promosiin ke toko baru jadi head kitchen, tapi dia ngetok kantor, Pak aku mau resign. Lah kenapa Mas? Aku kira wah ada apa nih segala macam. Ternyata di bawah surat pengunduran dirinya itu surat pengangkatan dia sebagai guru. Itu Mas rasanya kayak AC Mas, merinding kayak aku peluk, Mas selamat ya. Ini ngejawab doa aku selama ini kalau untuk bisa menjadi jembatan buat mimpi orang lain. Jembatan untuk mimpi orang lain. Ya, yeah, that's purpose Binar juga menurut aku. Jadi ya aku kayak ketemu lagi nih kendaraan buat aku ngerasain merinding-merindingnya enak itu. Yang kadang lebih dari value yang kita dapat Mas. Sepakat sih. Itu masalah nilai. Masalah value yang kadang kita nggak dapat di hanya sekedar uang bro. Ya kan? Mungkin teman-teman lain ngerasa bahwa ya udahlah kerja dapat uang kemudian happy. Kadang kita butuh yang back to human gitu lah, back to human. Sekarang tuh orang kayak gitu kan. Kayak KOL Mas contohnya. Kita bisa ngebedain KOL yang human sama KOL yang robot kasarnya. Yang dibayar nih gitu. Ketahuan ya. Ketahuan sama yang iya lagi gitu kan. Kena lagi di gua gitu. Yes, well menarik sih. Jadi emang pada akhirnya ya bahwa tujuan kita apapun lah ya, mau bisnis, mau apapun itu emang harus giving back to society. Buat teman-teman yang kemudian jadi dosen, ya mengajarlah seluas-luasnya. Bila perlu kalau ngajar cuma hanya anak satu di kelas gitu ya buka kelas-kelas gratis misalkan untuk yang dosen. Atau yang bisnis ya buka cabang atau buka ilmunya, sharing ilmunya dan segala macam. Intinya adalah membuat dampak sebesar-besarnya. Betul. Demokratisasi pendidikan. Wah, itu bagus banget ya. Itu tolong 2024 lagi nih. Tolong. Itu hashtag ya. Demokratisasi pendidikan. Karena kalau enggak pendidikan akan dinikmati orang-orang itu aja. Selesai sampai situ. Yang bisa kuliah ke luar negeri yang mereka aja, yang bisa beli buku mahal ya. Mungkin kita dulu ya ngalamin ya pengen beli buku nggak bisa. Iya. Bener kalau fotokopi kejahatan jatuhnya. Fotokopi apalagi di US kayaknya nggak boleh kan? Nggak boleh. Betul. Ya ke perpus dia makanya sampai tidur tuh. Orang-orang Indonesia kayak ditidur di perpus sekarang nggak bisa beli buku. Iya, terbatas. Iya. Tanggung jawab kita bersama. Yang mungkin lebih beruntung merasakan itu, tapi nge-cracknya ya gimana ya? Kita nggak bisa jalan sendiri sih Mas. Ya, Pijar juga punya program-program yang emang fokus untuk deliver knowledge. Intinya sebesar-besarnya kita punya future skills, kita punya kemarin global future value dan segala macam. Intinya adalah kita punya resource, yuk kita bagi-bagi. Karena ada orang yang punya resource, nggak tahu ngebaginya. Betul. Pijar nih intermediary. Ngelihat ada source bagi, ada source bagi dan segala macam. Dia balik lagi ke itu sih. Mas, terakhir ya mungkin ngelihat teman-teman muda yang kemudian senang berbisnis, apalagi ada inspirasi bahwa ternyata jual Indomie juga bisa untung dan bisa keluar negeri. Apa sih? What do you see in the future, teman-teman nih? Aku sedikit bukan miris ya. Aku senang banget anak muda sekarang tuh curious-nya tinggi banget. Karena mungkin era keterbukaan informasi segitu banyaknya gitu, mau ngambil dari mana aja source-nya banyak banget. Cuman satu kadang mental kita tuh nggak tahu kenapa ya, makin sekarang tuh makin mudah menghujat karena mungkin pasukan jari doang gitu, kayak ngerasa sosial media itu selalu bentuk untuk bisa menjaji orang. Aku tinggal di US gitu, itu tuh kangen sama gotong royongnya Indonesia sebenarnya, anak muda ya terutama. Dan aku nggak bisa jalan sendiri gitu. Nah aku butuhin orang-orang itu tuh yang punya mental baja, anak-anak punya mental baja dan berani tampil keluar gitu, kayak ayo jangan cuman jago kandang gitu. Kita tuh value-nya segitunya ya, cuman ya jalan bergandengan, bukan dengan saling menginjak orang lain kasarnya. Kadang tuh masih ada ego kesana gitu loh. Ya mas kayak gue bisa sendiri kayak sekarang, terus kayak nggak bisa. Harus sama-sama. Udah zamannya kolaborasi sekarang. Benar. Ya kan? Kolaborasi udah nggak bisa. Kalau jalan sendiri ya capek sendiri, kayak kita sprint bro. Benar. Dengan maraton. Ya kan. Oke, jadi emang pengennya anak muda tuh lebih guyup, lebih saling bantu. Betul. Oke. Dan tahu nih mau kemana. Kadang kan cuman tadi kan sempat disebut ikut-ikutan aja gitu. Yep. Mereka harus put purpose-nya sih paling penting, karena itu bahan bakarnya. Put purpose. Karena kebanyakan starting with why. Yes. Kata Simon Sinek.
Ya. Tapi terus ditanyain kenapa Karena takutnya status quo ya. Iya benar. Iya kan. Kenapa harus bisnis ya? Karena sekarang musimnya bisnis gitu. Nggak ngejawab. Oh, ya. Iya. Kenapa harus kuliah? Karena aduh. Sentil juga kita kan juga korban gitu dulu kan. Ya, karena waktu itu SMA kita nggak punya pilihan, tapi sekarang kan rata-rata yang dulu lulus kuliah bisa milih. Iya, apalagi mungkin eranya orang tua kita tuh masih mengarahkan anaknya. Kalau sekarang lebih demokrasi lagi kan, kayak gue jagonya di sini, ya udah. Dulu PNS bro. Iya kan? Benar. Asal bapak senang kan. Senang. Sekarang kan udah nggak gitu kan. Terus masa depan demokratisasi pendidikan tadi nih, kan Binar udah berjalan lumayan lama lah ya. Dan 4 tahun. What do you see deh? Harapanmu apa sih bahwa Binar ini bisa menjadi apa ke depannya? Apakah ada cabang-cabang Binar di tempat lain atau apa? Harapannya sih ini nggak berhenti di sini mas. Maksudnya kita juga di Binar nggak bisa sendiri gitu. Kita butuh peran serta edutech lainnya, kayak kayak Pijar gitu, yang juga ngebukain rantai pendidikan Indonesia plus pemerintah sebenarnya. Karena nonsense misalnya kayak tadi kita punya akses nih. Kita punya akademi yang bagus gitu, punya kurikulum yang bagus. Terus kita bisa diakses misalnya via website atau misalnya aplikasi. Tapi yang tadi kita bahas, keluar Pulau Jawa internetnya jelek. Gimana kita mau ngejangkau, sedangkan itu salah satu akses untuk mempercepat gitu. Ya bisa kita bikin offline, cuman kan butuh mahal cost, dan kita negara kepulauan gitu. Ketika itu bisa dijawab, harusnya ini akan lebih cepat masuknya. Jadi lagi-lagi kita nggak bisa jalan sendiri. Harus kolaborasi. Iya, kolaborasi. Misalnya aku punya tempat misalnya. Oke, kita yang ngisi misalnya. Yes, betul. Kadang kan kayak gitu. Atau misalnya ada kampus kekurangan tenaga pengajar. Kita bisa pakai akademinya gitu. Dipakai gitu. Jadi ada B2G, bisa B2C, bisa B2B. Yep. Jadi ya semuanya akhirnya ekosistemnya kebentuk gitu. Yes, betul. Jadi pada akhirnya kalau kita mau collab gitu ya, kalau sekarang collab, kalau mau collab beres aja sebenarnya. Iya benar. Asal mau collab. Oke, lu punya apa? Gue punya ini. Oke, kita. Karena gini bro, kita percaya ya. Lu punya uang 100.000, gue punya uang 100.000. Kita tukeran uang nih. Uang kita tetap bro. Gue punya satu ide, lu punya satu ide. Kita tukeran. Jadi punya ide, bener, bro. Kalau uang tetap bro. Nah, jadi gue pengen bilang jangan transaksional ya, jadi transaksional. Karena kalau lu punya uang, kita sama uangnya nggak berubah. Tapi kalau punya ide, kita punya banyak ide tuh. Oke, bro, this or that. Waduh, tegang nih jadi. Jawab cepat aja, jangan mikir ya. Oke. Jadi pegawai atau pebisnis? Pebisnis. Ya karena tadi ya, impact yang lebih banyak. Pendidikan setinggi-tingginya atau uang sebanyak-banyaknya? Pendidikan setinggi-tingginya. Uang bisa mengikuti. Dan uang bukan segalanya tadi gue bilang. Oke. Dan pendidikan gak harus di kampus juga ya? Nggak harus. Pendidikan banyak kok. Street. Ini. Di warkop. Ngobrol ngeliat podcast kita pendidikan. Kurios tadi yang lu bilang ya? Yes. Bisnis di Indo atau bisnis di luar? Di luar. Lebih cuan atau gimana? Nggak. Bisa ngasih contoh buat di Indonesia. Karena kita belum punya banyak. Seperti Jollibee dari Filipina udah segitunya. Kenapa kita nggak ada? Ya ada mungkin beberapa Raffi segala macam, cuman belum ada yang gitu. Ya harus dimulai banyak. Ya mungkin aku bisa jadi salah satu martir ya, cuman setelah itu belajar dari martir pertama jauh lebih baik lagi. Dan nggak boleh berhenti tongkat estafetnya. Kayak gitu. Bubur diaduk atau nggak diaduk? Bubur nggak diaduk. Sama kita. Kan bubur kok diaduk gimana? Iya benar. Thank you banget loh. Makasih Mas Indra. Appreciate udah diundang. Thank you banget, kita belajar banyak bahwa sebenarnya satu bisnis itu bisa dimulai siapa saja asal kita mau nyari akses. Dan harus dicari. Dan sekarang akses murah banget, teman-teman bisa ikut webinar dan segala macam. Kedua, untuk teman-teman yang punya akses dan punya resource, yuk dibagi. Ya kan? Ya, nggak kemana. Dibagi. Yang punya uang ya gimana uangnya itu bisa berkembang, yang punya ilmu berbagilah, termasuk di Binar teman-teman. Jadi bagaimana kemudian kita membagikan value kita dan nilai kita seluas-luasnya. Betul. Thank you banget Bu Omar, happy banget, harapannya banyak bisa diundang ke sini teman-teman Pijar. Jauh-jauh dari New York, kan balik lagi ke New York. Hari Minggu. Thank you banget. Terima kasih. Thank you banget dok teman-teman yang udah stay tune. Nanti kalau mau ada pertanyaan kontak langsung Bu Omar, nanti saya kasih Instagram di bawah. Thank you. Bye.